Tuhan, Engkau sungguh baik. Seringkali aku gagal untuk mengalami kebaikan-Mu karena aku tidak mempercayai Engkau. Ampuni aku Tuhan, aku rindu akan hadirat-Mu. Aku rindu untuk mengecap kebaikan-Mu. Ajari aku untuk hidup mengandalkan Engkau. Aku ingin mewartakan kebaikan-Mu seumur hidupku. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya ingin mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya alami dan yang telah saya renungkan dan yang telah saya aminkan dalam hari-hari hidupku. Mari kita simak kebaikan Tuhan menurut warta kitab suci hari ini, khususnya kitab Keluaran bab 20 ayat 1-3. Di sana tertulis, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Setiap kali saya membaca teks ini, saya pasti berkata dalam hati, Tuhan, saya sangat diberkati. Keluarga saya diberkati. Komunitas saya diberkati. Sahabat dan teman-teman saya diberkati. Anak-anak saya diberkati. Bahkan semua orang beriman kau berkati. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Mengapa saya berkata demikian? Karena iman saya mengamini dan mensyukuri bahwa Allah sendirilah yang memperkenalkan diri bahwa dialah Allah yang telah membimbing Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena dia sendirilah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan. Dan dia sendirilah yang meminta jangan ada Allah lain di hadapannya. Inilah letak luar biasanya Allah kita. Dia membentengi kita. Dia menjaga kita agar kita jangan sampai menyembah Allah-Allah lain buatan tangan manusia. Karena Allah yang seperti inilah yang telah membuat saudara dan saya mengalami keselamatan sampai hari ini. Inilah mengapa setiap kali membaca teks Keluaran 20 ayat 1-3, saya selalu berkata, Tuhan, saya diberkati, keluarga saya diberkati, sesama saya diberkati, komunitas saya diberkati, teman-teman dan sahabat diberkati, anak-anakku diberkati, dan semua orang beriman diberkati. Dalam sebuah postingan saya menulis, saya tidak pernah pantas mendapatkan semua yang ada pada saya saat ini. Semua ini karena Tuhan Yesus memilih untuk mencintai saya. Bahkan Tuhan Yesus memilih untuk menerobos kegelapan dosa-dosa saya dengan cahayanya yang tak berbatas. Tuhan Yesus memilih untuk menderita sehingga saya bisa bebas menikmati hidup tanpa dijerat utang dosa, tanpa dijerat oleh rasa ketakutan akan banyak perkara yang menimpa saya. Yesus memilih untuk menangis agar saya berhenti menangis dan bisa tersenyum kembali. Senyum saya bisa berakhir jika saya menghitung-hitung beban yang saya pikul, atau saya menghitung-hitung kesalahan orang lain pada saya, atau saya terus menghakimi orang-orang lain yang telah menyusahkan saya. Tapi karena Yesus memilih menangis, maka saya tersenyum mengikuti Yesus sambil memikul salib saya. Yesus memberikan hidupnya agar saya bisa hidup. Sebagai manusia, saya sesungguhnya sudah mati dalam banyak tekanan dan siksaan. Tapi Tuhan Yesus mengambil dan mengangkat penderitaan saya, maka saya hidup. Hidup untuk mewartakan kebaikannya yang tiada tara. Cinta Yesus inilah yang membuat saya malu dan mendorong saya untuk selalu dekat dengannya setiap hari. Kebaikan ini yang mendorong saya untuk mewartakan seumur hidup saya. Kita kembali kepada teks kitab suci tadi. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan menjaga kita seperti biji mata
agar kita jangan jatuh binasa dan salah menyembah kepada Allah-Allah lain buatan tangan manusia. Allah kita bukan Allah orang mati, bukan Allah yang tidak dikenal, tapi Allah yang hidup, ada, hadir, dan bekerja. Dia masuk dalam sejarah bangsa Israel sejak mereka menjadi budak di Mesir, dan dia membawa mereka keluar dari sana. Pertanyaannya adalah, siapakah Musa? Siapakah bangsa Israel hingga Allah harus memperkenalkan tentang dirinya? Kemudian kita juga bertanya dalam hati kita, siapakah kita sehingga Tuhan Yesus rela berkorban di atas kayu salib, mati sebagai penjahat? Jawabannya hanya satu, Tuhan sangat mencintai kita. Dia menjaga kita, dia menjadi benteng perkasa hidup kita. Kita aman hanya ada dalam naungannya. Buktinya bagi saya bahwa Allah juga mencintai saya, Allah menyertai saya adalah saya dapat akses di dunia yang indah sampai saat ini. Di dunia yang Tuhan ciptakan. Dan saya mendapatkan begitu banyak pengalaman yang luar biasa dan kaya. Serta dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya setiap hari. Bayangkan, saya adalah orang kampung yang lahir di desa, bertumbuh besar bersama orang tua saya sebagai petani. Dalam asuhan seorang mama yang keseharian tidak lepas dari sirip pinang yang membuat cantik pesona dan bibirnya merah merona. Saya yang demikian kini bisa berinteraksi dengan begitu banyak orang, begitu banyak anak, dan kaya akan pengalaman hidup yang tak mampu dibaca dalam hitungan tahunan. Saya mengalami sebuah loncatan peristiwa yang dahsyat dalam hidup saya. Semua ini karena bukti cinta kasih Tuhan yang nyata. Saya sangat diberkati karena saya dicintai oleh Tuhan yang luar biasa. Keluarga saya diberkati, komunitas saya diberkati karena cinta Tuhan yang luar biasa. Saudara dan sahabat saya diberkati karena Tuhan mencinta dengan cinta yang luar biasa. Anak-anak saya diberkati, semua orang beriman diberkati karena cinta Allah yang luar biasa. Lihat, betapapun gelapnya kehidupan kita, selalu ada terang yang menerangi jalan hidup kita. Itulah sebabnya kita diajak untuk selalu memiliki alasan untuk bersyukur. Sejauh apapun kita menyimpang dan seberat apapun dosa yang kita sembunyikan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk berpaling kepada kita. Berkat-Nya sungguh tiada batas. Dia memaafkan kita, Dia mengampuni kita, Dia mencintai dan melindungi kita. Sejauh manapun mungkin dosa telah mendorong diri kita jauh ke masa lampau saat kita mengingat-ingat kesalahan orang lain di masa lampau dan menghakimi mereka. Allah tidak peduli seperti apa kesalahan yang kita perbuat. Allah Tuhan kita ada dan selalu ada untuk kita. Kita semua harus bersyukur. Kita gagal berulang-ulang, tak terlepas dari kesalahan dan dosa dan kegagalan kita. Tuhan terus mengasihi dan memaafkan kita. Jangan memandang rendah kekurangan kita. Sebaliknya belajar dan bertumbuh dari mereka. Karena kekurangan kita tidak mendefinisikan siapa kita. Dan Tuhan akan selalu menghapus semua yang kurang dan menumbuhkan yang baik. Seberapapun kehilangan orang-orang yang kita kasihi, Tuhan cinta pada kita. Dia akan selalu menggenapi kita dengan cinta-cinta yang baru. Tidak ada yang bisa mengambil semuanya dari kita. Tuhan itu baik. Kita selalu dipenuhi dengan momen-momen sulit, tetapi Tuhan telah memberkati kita dengan berkat berlimpah-limpah. Tuhan tidak akan berhenti mencintai kita dan memaafkan kita. Kuncinya hanya satu jika tidak ingin binasa, yakni menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita memperbaharui iman kita. Mari kita berbalik kepadanya dari dosa-dosa kita. Mari kita mewartakan kebaikannya di waktu susah maupun senang. Mari kita membalas kasih Allah dengan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.